Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Bukhari, tepuk tangan buat Al-Bukhari. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini Habib mana Habib nih? Sakit. Wah, ini puasanya meragukan puasanya ini. Biasanya kalau orang puasa sakit, biasanya itu bisa begadang gitu. Begadang, kemudian habis subuh guring. Nah, itu bisa pengaruh apa namanya? Pengaruh sakit. Tapi kita doain mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Marhabannya Ramadan berbagi dengan anak panti di hari yang kelima. Tak terasa sudah ya. Dan saya selalu mendoakan ya, kita semuanya selalu berdoa, berharap mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah lain juga diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang sakit, nah seperti yang Habib tadi sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah dan sembuh, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi Anda yang punya masalah, masalahnya selesai. Dan yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di Marhabannya Ramadan ini Anda bisa nonton secara langsung di live streaming juga di YouTube. Anda juga bertanya, chat melalui situ juga boleh. Nanti kalau sempat kita baca tentang apa namanya Marhabannya Ramadan berbagi dengan anak panti. Dan hari yang kelima kita akan mengundang anak panti dari, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ini kalau lihat wajahnya ini wajah penghuni surga ini, subhanallah. Dan gayanya itu hidupnya itu kayak sentosa semuanya itulah. Aman dan sentosa. Ini panti asuhan dari mana? Panti asuhan Sentosa. Oh, Sentosa. Namanya sudah Sentosa. Luar biasa. Oh, Ustaz Usop. Sentosa itu berdiri tahun berapa? Mei 1947. Oh, sudah ada ya? 2 Mei 1947. Berarti sudah ribuan santri alumni sudah banyak benar tuh ya? Ratusan. Ya. Nah, sampai sekarang yang aktif berapa anak santrinya itu? Kita ada 2 layanan. Apa itu? Layanan dalam panti, ini mereka dalam panti, itu jumlahnya ada 34. 34. Kemudian ada non panti,
Berarti tinggalnya di rumah masing-masing, tapi untuk biaya pendidikannya Dari panti. Jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 50. 50 luar biasa. Berarti perlu banyak biaya itu ya? Alhamdulillah banyak donatur. Banyak biaya yang, donatornya. Memberikan. Nah, sudah berapa puluh tahun ya? Ada puluhan tahun sudah diundang setiap hari, setiap Ramadan diundang di TVRI. Perkembangannya bagaimana ketika TVRI mengundang tentang panti asuhannya, ada perubahan atau gimana? Cerita boleh? Alhamdulillah tentunya ini menjadi promosi gratis buat kami. Ya. Sehingga tentu bahkan di luar Banjarmasin itu juga ikut bisa berbagi. Jadi donator karena nonton di acara Marhaban Ya Ramadan. Masya Allah luar biasa. Baik. Sekarang kayaknya Sentosa udah Sentosa banget ya, udah punya aula, ada penginapan ya. Kira-kira apa yang lagi yang mau diperlukan untuk mengembangkan? Jadi kalau ada beda antara melestarikan dengan mengembangkan. Kalau melestarikan kan menjaga ya, harus dikembangkan pantinya itu. Apa maunya apa ini kira-kira? Yang tentu sangat kita inginkan adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka keterampilan, keterampilan yang penting. Keterampilan. Jadi mereka yang selesai sekolah itu ternyata tidak menyelanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa masuk dan ikut bergabung di keterampilan. Oh, kayak macam jadi UKM gitu ya? Ya, jadi bisa mandiri nantinya? Bisa mandiri. Oh. Itu Dan itu juga perlu biaya juga ya, untuk biaya operasional ya? Oke. Siapa tahu nanti dari beberapa masyarakat kita yang nonton, kemudian terpaut hatinya, Allah getarkan, bisa datang ke Sentosa, terus apa yang diinginkan bisa terkabul. Ya? Amin, amin. Ya Rabbal. Satu lagi, apa prestasi anak-anak Sentosa apa? Alhamdulillah. Main catur? Alhamdulillah selama ini kita tetap berprestasi. Lebih-lebih kemarin pada saat COVID itu anak-anak kita masih bisa unjuk gigi. Meskipun giginya sudah ada itu. Jadi masih tetap bisa unjuk gigi. Juara apa itu? Dan meraih misalkan dari tahfiz atau tilawah. Ya lebih hubungannya kepada sifatnya keagamaan. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus ya. Insya Allah. Dan hari ini insya Allah buka puasanya Panti Asuhan ini nggak tanggung-tanggung, bukan dari Banjar, donatornya dari Brabe. Dr. Haji Siti Rahmania. Ini beliau adalah dokter teladan spesialis di mana di Brabe ya, dokter teladan ini. Kita doakan mudah-mudahan hajat beliau diterima oleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di Marhaban Ya Ramadan kali ini juga turut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang Ramadan, kali ini kita akan berbicara tentang zikir 3M. Kalau biasanya itu Ustadz Yusuf 3M itu 3 kali minjem gitu, 3M. Tapi ini zikir 3M. Ada apa dengan 3M? Nah, kita datangkan Ustadznya, orangnya halus saja, tapi ilmunya wah luar biasa ini ya. Ustadz Hanan, silakan. Ini Hanan. Hasnan, silakan. Masya Allah. Ustadz Ulia. Iya. Ustadz Ulia ini. Masya Allah. Sohibak juga dia punya ya. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Tafadhal. Kita ngobrol santai di sini ya. Alhamdulillah. Sehat. Mungkin dari pemirsa juga belum tahu persis ya. Ada mungkin belum tahu persis atau yang sudah tahu kita kenalkan juga bahwa beliau ini yang ngisi program khusus di TVRI tentang program apa namanya? Mutiara Hadis. Mutiara Hadis yang menjelang maghrib ada program-program yang tentang mutiara hadis. Itu beliau ini yang ngisinya itu. Nanti akan kita kupas. Khair Ustaz ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang ada beberapa pertanyaan ketika ada orang bertanya, antum ini aslinya mana? Baik. Asli orang Indonesia. Tahu, anak tahu. Tahu. Asli orang Banjar, orang Banua, atau orang mana nih? Baik, pertama. Ini belum masuk materi loh ya, cuma ngobrol santai saja, memperkenalkan saja. Kalau orang tua dari Amuntai. Amuntai. Ya, mama dari Banjar. Lahir di Banjarmasin. Oh iya. Kebetulan di bulan Ramadan lahir, tanggal 17 Ramadan 1403 Hijriah. Jadi kalau sekarang kurang lebih 41 tahun. Tak terasa ya? Alhamdulillah panjang umur. Makanya jenggotnya putih. Iya. Jenggotnya putih. Uban udah. Ya Khair. Nah, alhamdulillah. Habis dari pendidikan itu terus kuliahnya S1-nya di mana? S1 dulu memang cita-citanya bukan ingin jadi Ustadz ya? Pendai, Ustadz tidak. Ya? Saya kepengen jadi pemain bola. Dulu. Mau jadi Maradona kali ya? Waknya halus kan tapi jadi main bola. Karena dulu
Itu kita ikut lembaga pendidikan sepak bola di 17 Mei, namanya Persatuan Sepak Bola Nusantara, Persenus. Saya di situ. Tapi sempat terjun main bola juga? Sudah. Oh, Masya Allah. Sudah ke beberapa, saya jadi back kiri dulu. Oh. Zaman-zaman. Memang kalau Anda perhatikan, Antum ini kayak Messi ada juga sih dari sampingnya. Jangan. Hah? Jangan. Baik. Ya, Khair. Habis itu lalu ke... Ya, itu putus setelah kita masuk pesantren. Ya lebih banyak di Martapura, di MAPK dulu, Madrasah Aliyah Pendidikan Program Khusus. Nah, dari situ alhamdulillah diberikan kesempatan beasiswa di Universitas Al-Azhar Mesir. S1 di situ, di jurusan di Fakultas Usuluddin, jurusan spesialis ilmu Al-Qur'an dan hadis. Quran dan dia tafsir dan ilmu Al-Quran. Jadi kalau hadis itu ada hadis dan mustalah namanya. Mustalahnya. Ini Ya. Al-Quran dan tafsirnya. Iya, gitu tapi ya. lebih banyak saya kecenderungan ke hadis. Ke hadisnya ya. Iya, di hadisnya. Itu S1, kemudian sempat S2 tapi tidak selesai. Nah, kemudian sempat S2 di Universitas Amerika Kairo. Oh, di Kairo. Iya. Habis itu baru pulang karena tidak terakreditasi ijazah kita itu S2, akhirnya saya ngambil pemikiran pendidikan Islam di waktu itu masih YIN. Alhamdulillah lulus di situ. Alhamdulillah. Baik. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengupas tentang Mutiara Hadis, Baik. Apa pesan apa yang mungkin Antum sampaikan dalam program khusus tentang Mutiara Hadis? Apa kira-kira? Baik, Mutiara Hadis itu sebenarnya pertama kita ingin mengeksplor beberapa kajian yang kaitannya dengan kenabian waktu itu. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan Nabi Ibrahim, karena pertama kali program itu kita, yang kebetulan saya jadi narasumbernya, itu kita kupas namanya 30 cerita-cerita Nabi. Jadi Nabi Rasul bercerita kepada sahabatnya, tetapi yang diceritakan ini adalah para nabi-nabi terdahulu. Nah, kebetulan ya ada kerjaan sampingan, suka jalan-jalan. Oh, iya. Nah, di situ jadi kenanya langsung ada praktek dan teori gitu ya. Cerita Nabi Ibrahim, saya alhamdulillah datang ke tempat, baik ke makamnya, kelahirannya dan seterusnya. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Akhirnya nyambung. Alhamdulillah. Wah, nyambung. Allah pertemukan dalam program Mutiara Hadis. Betul. Ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang zikir. Baik. Zikir 3M. Sekarang Ustaz, kalau biasanya kita di bulan Ramadan itu identik dengan baca Quran, kemudian sodako, sholatul lail, dan termasuk zikir gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara kupas tentang zikir dulu apa ini? Zikir itu kalau kita kutip dalam sebuah tulisan Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi itu ada menulis sebuah kitab hadis. Lagi-lagi hadis nih. Kitab hadis judulnya Al-Azkar An-Nawawi. Itu mukaddimahnya kurang lebih ada 15 lembar halaman. Itu mukaddimahnya doang. Mukaddimah doang itu. Itu bicara terhadap konsep zikir. Iya. Nah, kalau kita amati, zikir itu secara bahasa diambil dari kata az-zikru, artinya mengingat. Jadi sesuatu kullu amilin lillahi subhanahu wa ta'ala bahwa zikir. Jadi setiap setiap aktivitas yang mengarah kita itu ingat kepada Allah, maka itu zikir. Apapun bentuknya? Bentuknya apapun. Berdasarkan rujukan apa? Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah. Karena 3 imam ini kan berdekatan. Ibnu Khuzaimah itu lahir tahun 211, Abu Daud lahir tahun 202, kemudian An-Nasai lahir 217. Nah, ada satu hadis yang menyatakan gini, man aikadha ahlahu, siapa yang membangunkan keluarganya. Maksud dari ahlahu ini seorang suami membangunkan istrinya, liyuqimas shalah, untuk mendirikan salat, fasallaya, lalu mereka berdua salat, lalu atau salah satunya salat, maka kataballahu lahu az-zakirina waz-zakirat, maka Allah akan tulis atau tetapkan kepada mereka berdua ini termasuk orang yang berzikir. Sekedar membangunkan. Sehingga Imam Nawawi membukalah analisa bahwa zikir itu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir bil ahwal.
dengan Iya, gerak ya, dengan aktivitas. gerak aktivitas. Nah itu zikir. Sehingga kalau kita kumpulkan beberapa indikasi ini, muncullah dalam ilmu mantik itu kan biasanya ada indikator, ada tasawurat sampai jadi definisi. Nah dalam definisinya zikir itu adalah kullu amilin lillah. Setiap aktivitas mau lisan, mau perbuatan, mau gerak hati yang ingat kepada Allah dia zikir. Nah, termasuk sekarang ini termasuk taman Zikir ya, karena menjelang buka puasa orang Ramadan pasti ingat zikir. Kita mengingatkan, ini ingat supaya ingat kepada Tuhan. Ya, baik. Si siapa Gusti Ikam paham juga kah? Pindah serius benar memperhatikan Ustaz. Mencerna dulu. Hah? Mencerna dulu. Oh, mencerna. Pindah serius memperhatikan tuh nah. Ada serius sama anu, tahun lapar aja. Nah, anggapan orang sekarang kalau mana dikir ya, anggapan orang Ustaz, biasanya kalau zikir itu harus diucapkan. Zikir duduk di masjid atau itu zikir la ilaha illallah atau astagfirullah. Nah, itulah zikir. Kalau diam itu bukan zikir, itu ngelamun itu. Baik. Sekarang gini, komponen manusia dulu kita kaji. Manusia itu kan terdiri dari perangkat keras. Perangkat keras ya jasmani namanya nih. Ini perangkat keras nih, al-basyariyat. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman sebagaimana perkataan Nabi juga di situ, inna ma'ana basyar. Aku ini adalah manusia kata Nabi. Inna ma'ana basyar. Lima yuqalu bil basyar. Ustadz Yusuf ini termasuk orang yang kena tatar di Saudi Arabia terhadap al-furuqul lughawiyah, perbedaan-perbedaan kata. Dalam Al-Qur'an disebut kata insan, kata manusia itu ada insan, ada an-nas, ada al-basyar, ada bani Adam. Nah, ini semua artinya manusia. Nah, basyar itu adalah sifat-sifat biologis nih, perangkat keras nih. Kalau kita beli krim di Saudi Arabia atau di Mekah, di Madinah, salah satu krim itu ada tulisnya lil basyarat faqat, untuk kulit luar saja. Ini basyarat namanya. Sedangkan basyar itu adalah diterjemah sebagai manusia. Maka pendekatan ini dikatakan oleh Ibnu Asyakir, manusia itu adalah yang memiliki sifat biologis. Karena dia memiliki sifat biologis harus diatur sedemikian rupa. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat, dia perlu menikah, dia perlu ini, dia perlu itu. Nah, ini dikoridorkan dalam hukum syariat, basyar. Nah, ini perangkat keras kita. Baik. Di antara perangkat keras kita adalah lisan, bisa bertutur kita. Tapi ada perangkat lunaknya. Perangkat lunak itu ada 3, kata Ibnu Qayyim. Pertama, akal, menghasilkan pikir. Hati, menghasilkan rasa. An-nafs, kalau saya terjemah nafs itu jiwa. Jiwa menghasilkan gerak. Dan ini harus menghasilkan satu yang positif. Karena berapa banyak orang punya akal tapi ngeres dia, tidak berpikir secara positif. Maka dalam Al-Quran disebut ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Itu kan ulil albab itu. Ulil albab kenapa? Dzatul aqlis salim, orang yang memiliki pikir yang positif. Salim itu artinya selamat. Ini akal. Nah, itu perangkat lunak. Akal untuk menghasilkan pikir. Nah, kalau istilah komputer tuh ada hardware, ada softwarenya. Ketika hardwarenya dipasang, kemudian softwarenya ada nih, lalu diinstal, terekstraklah keluar. Akal digunakan, akhirnya keluar pikir yang baik. Hati digunakan dengan baik. Setiap manusia memiliki satu segumpal darah. Apabila baik, baik seluruhnya. Ala wahyal qalb. Kalau rusak, rusak. Ala wahyal qalb. Hati disebut hati, ya taqallab, dia akan berubah-ubah. Berubah positif, berubah negatif, tergantung pendekatannya. Nah, ini perangkat lunak namanya. Perangkat lunak menghasilkan. Karena berapa banyak orang punya hati tapi dia tidak memberi rasa. Berapa banyak orang punya hati tapi minta maaf banyak mem-PHP orang. Berapa banyak dia punya hati dan sebagainya. Nah, ini namanya perangkat lunaknya. Sebelum dilanjutkan, saya mau tanya sama Ustaz Yusuf nih, Ustaz. Antum kan ngurusi panti ini kan udah lawas ya, udah tahunan ya. Nah, seperti yang dikatakan dengan Ustadz ini, kalau umpamanya ada jenuh nggak, sifat jenuh nggak? Tapi melihat anak-anak semangat lagi, atau melihat donaturnya ada semangat lagi. Ada sifat jenuh nggak kira-kira? Kan ini langsung praktek nih ya Ustadz ya. Betul. Jenuh sih, gimana ya? Ini perasaan hati tadi kata Ustadz. Insya Allah lebih banyak senangnya, lebih banyak bahagianya ketimbang jenuhnya. Tapi ada sedikit rasa jenuh, ada sedikit ya. Kadang ada. Kalau dia anak yang nakal tuh luar biasa. Aduh, anak kayak gini kok dilahirkan kayak gitu lah. Saking nakalnya ada juga kayak gitu ya. Tapi yang membuat semangat mungkin karena ada yang prestasi dan sebagainya membuat semangat. Baik.
Ya. Nah ini konkret ini ya. Ada sifat manusia pasti ada ya, ada jenuh sebagainya. Termasuk di dalam perangkat tadi itu ya. Betul. Nah sekarang gini, tadi kan zikir dikatakan lisan saja. Nah, artinya kita ini punya perangkat keras, jasmani, ada ruhani, yang disebut perangkat lunak tuh nanti hasilnya ruhaniyah dalam bahasanya. Bukan ruh. Kalau ruh itu berbeda. Ruh itu hanya Tuhan yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh ya Muhammad kepada engkau. Jawab itu adalah perkara Tuhan. Jadi ini disampingkan dulu perkara ruh karena itu urusan Tuhan. Iya. Nggak usah dibahas itu. Ya, sama seperti istilah orang ketika power supply-nya hilang dalam komputer itu, maka tidak bisa bergerak semua. Maka ruh itu komponen, ada unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan. Nah, sehingga coba sekarang gini, kita ilustrasikan ketika ada orang yang koma. Koma, jasmaninya tidak bergerak. Berarti jasmaninya sudah hilang. Jasmani dalam arti dia hidup pakai alat. Pakai alat, didorong. Ya, alat bantu gitu ya. Alat bantu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi memerintahkan kepada kita untuk mentalkinkannya? Iya. Lakinu mautakum. Diajarkan, dektikan kepada orang yang ingin mati itu kalimat la ilaha illallah. Sekarang orang itu tidak sadar, perangkat kerasnya sudah tidak berfungsi. Iya. Apakah kita tetap melakukan zikir atau tidak? Atau bagaimana kita melihat hasil bahwa dia itu mampu menghasilkan satu kata-kata la ilaha illallah dalam perspektif kita nih. Sedangkan dia tutur ucapannya tidak mampu. Memang tidak mampu, dia jasmaninya udah mati. Tapi ruhaninya, perangkat lunaknya masih berfungsi. Otaknya dia masih berfungsi, hatinya masih berfungsi. Ketika kita katakan la ilaha illallah di samping telinga kanannya, dia ada respon. Kendati kita tidak harus mendengar orang yang bertutur itu zikir. Artinya muncul dari analisa itu muncullah yang disebut dengan zikir hati. Orang diam, tapi analisanya ada tadabbur. Pikirannya melihat anak yatim ini yang dapat jaminan dari Nabi, anak kahatain, kata Nabi, aku seperti dua jari ini. Terpikir kita belum ada jaminan, dia punya jaminan. Betul. Ketika kita duduk di sini, alhamdulillah duduk ya sebagai narasumber pembicara, mengingat kepada Tuhan, alhamdulillah. Tambah lagi ketika musik masuk syair-syair yang menyentuh, mengingat ini. Mengingat. Kalau orang tahu artinya ya menyentuh. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menyanyi juga nggak tahu artinya juga ya. Tapi terkadang ada juga yang menghayati. Ya, menghayati, sangat menghayati. Saya suka musik sebenarnya. Musik. Alat musik yang saya suka itu biola biasanya. Oh gitu. Itu biola itu tau lah. Biola. Mana ada di sini biola? Biola. Ya. Oh, iya. Ya kan, sekarang kita masuk ke zikir tentang 3M. Baik. Ini 3M ini apa ini maksudnya nih? Tadi apa? Zikir 3M. 3M. Pertama M-nya mengeridit. Ya, menenangkan. Menenangkan, baik. Kalau kita bicara zikir, kita sepakati definisi dulu. Zikir kullu amilin lillah, setiap aktivitas yang mengarah kepada ingat kepada Allah. Kendati orang itu membangunkan orang tidur. Nah, dengan bangun tidur akhirnya dia ingat kepada Allah. Mau tidur dia baca doa, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ditulis sebagai orang yang berzikir. Nah, sekarang menenangkan zikir, betul. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Al-Qur'an mengatakan bahwa ala bizikrillah, dengan zikir kepada Allah maka itu bisa menenangkan hati. Disebutkan nih unsur rohani nih, al-qalb, supaya dia tenang. Supaya tenang. Karena kenapa? Yang membuat onar itu adalah pikir. Orang secara sepintas penampilannya dia berkecukupan, dia banyak harta, dia punya apa saja, dan pekerjaannya pun luar biasa, tapi terkadang tidak tenang hidupnya. Mungkin ada satu rohaninya yang belum dikasih makan. Nah, ini nanti mungkin ada menenangkan. Oh ya, menyenangkan dan mengenyangkan. Mengenyangkan. Nah, karena rohani itu harus dikasih makanan. Dan salah satu komponen memberi makan itu adalah melalui puasa. Sekarang kan Ustadz, ini anak mau tanya nih tentang menenangkan ya. Dia ada suatu hari ada seorang Ustadz lain, bukan antum, bukanlah. Ustadz lain mengatakan bahwa kita ini beribadah itu karena Allah, bukan karena rasa. Kan rasa menyenangkan tuh. Iya. Jadi beribadah itu nggak ada hubungannya. Kita beribadah khusus kepada Allah Taala. Nah, mana kalau misalnya ala bizikrillah tutmain, maka menenangkan rasa ya, rasa tenang. Kemudian kita bersedekah juga rasa tenang, sholat juga kan ada rasa.
berzikir juga rasa gitu. Jadi nggak salah kan ketika orang beribadah itu dia menemukan kelezatan di niat itu. Betul. Contoh infak sedekah, dikasih dari harta yang kita berikan. Infak sedekah mengeluarkan atau mengurangi dari harta yang kita miliki secara zahirnya. Tapi hakikat daripada tujuan itu ikhraju dunya min qalbin nas, mengeluarkan posisi dunia dari hati kita masing-masing. Ini yang membuat orang tidak tenang juga, perkara-perkara dunia. Lalu dilakukan metodologinya, akhirnya dia sedekah, mau mendekat kepada anak yatim, dia kasih, apalagi dalam posisi dia berpuasa. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan ketenangan. Ada metodologi yang telah ditetapkan oleh Allah melalui caranya, karena Allah yang menciptakan kita, komponen-komponen manusia, Allah yang maha tahu dengan komponen kita. Maka oleh sebab itu dengan cara infak, kemudian dengan cara sedekah, dengan cara puasa, itu sebenarnya pada hakikatnya memberi makan ruhani kita. Ruhani yang disebut ya tadi akal. Lalu membuat hati menjadi tenang. Akhirnya jadi rasa. Itu yang hasilnya rasa. Jadi ala berzikirlah tatma'innul qulub itu ada rasa ya, rasa. Ya kalau orang tidak ada zikir, tidak ada, ya gersang hatinya. Rasanya gersang kan, kayak rasa kurang, rasa galau, rasa sebagainya. Banyak orang yang mengekalkan zikir itu sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi ada istilah sampai seperti ini. Zikir itu istilah orang dalam berperang, dia baju besi. Artinya? Dia melindungi, memproteksi. Memprotek dirinya. Nanti pembagiannya Imam Nawawi akan mengkaji bahwa zikir itu terbagi dua. Ada zikir mutlak, itu kalau lisan ya. Jadi kalau kita lihat ada zikir lisan itu seperti ucapan tasbih, tahlil, takbir, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut dengan zikir bil lisan. Nah, zikir bil lisan ini, nah, ketika diamalkan ada yang disebut dengan mutlak. Mutlak itu kapan saja. Duduk kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dia baca 100 misalnya sebelum berbuka. Dan zikir-zikir yang lain dia baca. Ini namanya zikir mutlak. Tapi ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan keadaan, terikat dengan waktu. Contoh habis sholat. Kita baca zikir berapa? Subhanallahnya 33. Kenapa tidak lebih dari itu? Kan bisa saja 100. Kan sudah terikat tadi ya. Nah, muqayyad, namanya zikir muqayyad. Kemudian ketika kita ada beberapa konsep, misalnya habis sholat maghrib saja dibaca hadis riwayat Uqbah bin Amir. Habis maghrib sama habis subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali tanpa menggerakkan atau merubah posisi dia. Duduknya. Ketika dia membaca itu, coba lihat keutamaan hadisnya itu, bicara Allah akan limpahkan 10 kemuliaan, Allah angkat 10 derajat, Allah hilangkan 10 kesusahan kepadanya. Nah, kenapa tidak lebih saja zikir itu? Ini muqayyad. Setelah kunci itu ada apa? Saya sebutnya gerendel. Apa itu? Kunci kalau dimasukkan bukan pada tatanan sesuai dengan ini, dia tidak bisa terbuka. Nah, ada zikir yang memang hanya Allah yang tahu rahasianya. Dia kandungannya rahasia. Ada kunci rahasia itu ya. Hanya Allah yang bisa buka. Hanya Allah yang dengan zikir itu akhirnya terbukalah apa segala sesuatunya. Baik. Anda mau ke Ustadz Usop ya. Ustadz, kalau misalnya Ustadz Usop mengajari anak-anak panti dengan zikir itu dengan dengan zahir tadi itu atau dengan hati? Tapi yang dijawab dulu karena ini sudah Al-Bukhari udah gelisah nih ya. Baik, pemirsa, kita simak dulu satu buah lagu dari Al-Bukhari.
Ini kalau ya suara lagunya sendu itu bisa menyentuh ke hati juga lagunya tuh. Baik, kita ke Ustaz Usop. Ustaz Usop, tadi gimana? Mengajari anak-anak didik di panti itu dengan cara berzikir ya, lebih sholat zikir atau dengan baca Al-Quran. Tapi zikir ini diajarkan zikir secara zahir atau batin nih diajarkan ini? Wah ini mantap nih, Oh iya. zikir batin. Iya. Jadi begini Ustaz, karena kita itu tempat sholat kita di masjid berjamaah dengan jamaah yang lain, itu kita mengikuti situasi apa yang dilakukan di jamaah masjid bersama jamaah yang lain. Itu pada saat sholat wajib. Terus nanti pada saat kita sholat sunnah misalkan kita ada sholat Qiyamul Lail, kemudian sholat duha, nanti kita bisa zikir karena sama-sama kita itu di aula. Jadi di panti kita punya ada aula, kita sebut dengan musola, nanti ada lagi masjid Sentosa. Sehingga pada saat kita berada di musola itu memungkinkan untuk kita bisa mengajarkan mereka zikir agar paham, agar tahu apa yang mesti dibaca. Jadi itu yang dikeraskan. Nanti pada saat di masjid, karena sama-sama jemaah yang lain, ya kita cukup zikir sendiri-sendiri. Gitu. Tapi nggak ada batasan berapa kali berapa gitu ya? Ya tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan Ustaz Urya tadi. Kalau dia muqayyad berarti memang harus sekian ya seperti itu. Udah ada catatannya, nggak bisa ganggu gugat ya? Ya betul. Ya khair, luar biasa. baik. Zikir sudah. Ada orang yang mengatakan gini, saya lebih bagus satu zikir tapi bisa menyentuh dibanding banyak tapi hati kesana kemari. Baik. Ini jawabannya ada 3 hadis itu. Satu aja pertanyaannya lah. Iya. Jawabannya 3 hadis. Betul. Apalagi kalau pertanyaannya banyak. Satu kitab jawabannya. Gimana ya? Memang pertama konsep zikir itu kalau yang ditanyakan adalah zikir umum, zikir sangat umum yang dilazimkan, yang mesti kita baca setiap hari, itu tergantung istiqamah dan mulazamah kita. Tapi memang kalau kita ikuti beberapa hadis-hadis Nabi, ya ada yang disebut dengan zikir pagi, zikir petang, ada yang terikat dengan waktu. Ini kan perlu dilazimkan membaca Al-Ma'udzatain, surah An-Nas sama surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Itu termasuk bagian zikir pagi dan petang. Kemudian banyak hal yang dibaca. Nah, ini ada kasus seperti ini. Kalau hadisnya itu kumpulannya ada 72 perawi. Dari 72 ini disimpulkan, saya simpulkan ada 5 hadis, tapi 3 hadis yang sebut. Pertama, ada seorang sahabat, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini faqad sa'alan Nabi, dia bertanya tentang aktivitas terbaik yang dilakukan setiap hari. Ayyul a'mali afdal. Nah, mungkin tahu itu artinya. Apa ya Rasul, apa amal yang paling afdal dikerjakan? Nabi menjawab birrul walidain. Kata Nabi, berbakti. Pertama dulu, as-salatu fi miqatiha, sembahyang di awal waktu. Summa madza, lalu apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, yaitu birrul walidain. Selesai. Summa madza, jihad fi sabilillah. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi namanya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As. Dia punya anak namanya Amru bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini kalau dalam tatanan hadis nih termasuk orang yang berbahaya ini. Yang sangat dipegangi hadisnya. Karena dia menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Sehingga beberapa terhadap periwayatan Israiliyat namanya, atau dalam konsep tafsir itu namanya ad-dakhil, hal yang menyentuh yang ada kaitan dengan agama umat dulu, itu biasanya salah satu pensortirnya nih, Abdullah bin Amr bin As. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, ayyul amali afdal, sama pertanyaannya, tapi jawaban Nabi apa? Kata Nabi, absus salam bainakum, sampaikan salam kepada orang lain. Lalu katanya lagi, apa ya? Kemudian apa lagi ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, at'imut ta'am. Kemudian ditanya lagi, beri makan orang. Kemudian apa lagi ya Rasul? Dijawab, salatu bil-lail wan nasu niyam. Sembahyang di malam hari dan orang-orang pada tidur. Ini jawaban kepada Abdullah bin Amr bin As. Ada lagi Abu Musa al-Asy'ari. Jawab,
Ayul amali afdal ya Rasul, apa amal yang paling afdal ya Rasul? Dijawab oleh Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa melaksanakan amal yang paling afdal itu adalah orang yang mampu menjaga aktivitasnya agar tidak menyakiti muslim yang lain, lisan dan tangannya. Nah, itu dikaji oleh Imam Nawawi, namanya hadisul aulawiyat, namanya hadis-hadis yang prioritas. Ternyata dari tiga ini, kenapa Nabi menjawab ini kepada Abdullah bin Mas'ud dengan as-salatu miqatiyah, sembahyang di awal waktu. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini dia bekerja sebagai pengembala kambing. Dia bekerja kepada orang. Salah satu cara untuk mendapatkan aktivitas yang paling terbaik ketika mengembala kambing, tidak mungkin dia dengar azan dong. Pada masa itu, yaitu memperhatikan waktu sholat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia punya orang tua yang renta. Hasil dari apa yang didapatnya dari bekerja ini tidak dia makan duluan, kecuali dia berikan kepada orang tuanya. Dikasih bapaknya makan, dikasih ibunya minuman, baru dia menyantapnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia bertanya kepada Nabi apa amal yang paling afdal, Nabi menjawab dengan koridor yang dia mampu kerjakan. Dia punya, dengan sekaligus ada tantangannya. Tantangannya ada. Nah, sama Abdullah bin Amr bin As, dia cari rezeki dengan jual roti. Jual roti itu ada trik marketingnya. Lalu bagaimana caranya roti ini laku? Dia katakan kepada orang, kata Nabi, absus salam, sebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, mau roti. Makanya kan cara minta sumbangan biasanya assalamualaikum. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. 5.000 dapat. Cara tariknya. Itu Abdullah bin Amr bin As waktu berdagang ketemu dengan orang. Nah, lalu tiba-tiba sekarang kalau yang namanya berdagang ada untung ada rugi dong. Nah, andai kata tidak laku, lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Rotinya dikasih ke orang lain. Andai kata jual roti tadi nggak laku, berikan ke orang supaya dimakan dan habis gitu ya. Konsep usaha salah satunya adalah minta kepada Allah di tengah malam. Ini bisa dilakukan. Nah, adapun yang terakhir riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari dijawab oleh Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, karena pada masa itu ada keluhan di zaman sahabat bahwa ada keluhan beberapa orang yang tersinggung dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Nabi menyinggungnya dengan itu. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau ada pernyataan apa zikir yang harus dilazimkan, apakah perlu satu zikir yang perlu dilazimkan dalam konsep umum nih ya, zikir yang bisa kita kerjakan, zikir itu bermanfaat untuk kita dan kita ada tantangannya, maka itu paling berhak kita lakukan. Zikir seperti itu berdasarkan hadis ini. Nah, kalau melihat dari pertanyaan para sahabat itu mungkin satu sub ya, bahwa Rasul itu cerdas, dia menjawab sesuai dengan latar belakang orang tadi ya, latar belakang begini. Itu sehingga orang nggak tersinggung ya, memang benar juga gitu ya. Pertama, selain cerdas, kalau kita tahu konsepnya kan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau bertata, tentu ada yang beri masukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau jawabannya ini. Kalau kita kan terkadang orientasinya nafsu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau orientasi kita nafsu, maka menyeimbangkannya harus ada ruhiyahnya yang diseimbangkan dengan cara apa? Zikir sekali. Itu yang disebut dengan zikir menenangkan. Lagi pula tadi kalau misalnya para sahabat bertanya kepada Rasul kemudian jawabannya senang kan menyenangkan juga. Ada jawaban. Ini ada di YouTube nih. Baik. Buat mau Anda jawab dulu pertanyaan ya, Anda baca dulu ya dari siapa ini. Ustadz, kalau kita saat puasa, ini menelan pahitnya kehidupan. Menelan pahitnya kehidupan. Iya, ini gimana nih? Batal puasanya. Maksudnya bukan itu ya. Maksudnya mungkin kena ada masalah sebagai pahit dalam kehidupan ini kan ya. Apakah puasanya mungkin lebih afdol atau gimana gitu? Pertama, ketika ada hadis yang menyatakan orang yang paling tinggi tingkat ujiannya, al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul, sumal amsal pal amsal, lalu setelah itu orang setelahnya. Pada intinya konsep ujian itu, nih kalau saya katakan ujian, bukan musibah ya, ujian itu pada intinya adalah ingin mengangkat derajat seseorang. Nah, sekarang kekuatannya adalah bagaimana ikatan dia dengan Tuhan. Nah, kalau puasa, tadi puasa apa? Menelan pahit kehidupan. Berarti punya masalah banyak dia itu. Dia rasa dia aja itu.
maka tenangkan rasanya. Iya. Salah satu cara menenangkannya itu pendekatannya tadi. Kalau kita paham bahwa puasa itu konsepnya adalah mendidik ruhiyah kita. Ruhiyah kita ini dididik, maka dengan puasa itu dia akan tenang. Itu dia punya ya. Betul. Maka rahasianya harus bawa. wajar kalau Nabi itu mengatakan rubba saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Cuma dia yang tidak diperoleh dapat cuma haus, menghilangkan ya haus dan lapar sudah. berarti kita harus sepakat dulu bahwa puasa ini memang ada konsep pendidikannya untuk ruhiyah kita. Yang dengan puasa itu bukan sekedar kita dapatkan hilangnya dahaga dan lapar, tapi memang ada titipan Allah di sini untuk mendidik jiwa kita. Nah, itu yang kita harus pahami. Ya. Ini yang kalau dalam bahasa ilmu akhlak namanya hakikat puasa namanya. Hakikat puasa. Anda mau tanya sama Bubun Al-Bukhari ini, Pina Musti menyanyikan lagu menyenangkan orang itu karena zikir karena Allah kah atau lumayan kan dapat proyek atau gimana ini? Siapa bisa jawab nih? Gusti silakan Gusti. Dikir karena Allah. Hah? Dikir Ya karena nyari sama Ustaz yang tadi ngabarin. Kalau sebelumnya tadi kan ada proyek ya Ranu. 1 bulan sama TVRI kita. Kan tujuannya kan lagu-lagunya kan syair-syairnya kan syair religi ya, syair-syair religi mengingat akhirat sebagainya itu. Itu apa? Orientasinya apa ini? Jangan sama Ustaz tadi, jangan yang tadi. Sebelumnya jujur aja. Supaya tambah mengingat Allah ya. Bubuhan ikamnya kah atau orang pendengarnya kah? Yang pendengarnya. Ya. Hah? Yang pendengarnya pendengar. Kalau biasanya kita di atas mimbar, saya mengingatkan kepada khotib diri sendiri dan kepada jamaah, dua-duanya. Mau ini pendengarnya ada. Kacau. Ya paling ada dengan satu lagu itu atau beberapa lagu mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan buat pendengar. Coba. Ini tadi saya tertarik dengan kata-kata khairul bariyah nazara ilayya. Kenapa ada syair itu muncul? Itu dulu kalau di Martapura malam Jumat Maulid Habsyi itu Kenapa ada muncul? Apa yang membedakan kita dengan sahabat? Bahkan sahabat ada orang yang siapa namanya lupa saya, ada satu perawi itu dia sampai ke Madinah Nabi meninggal. Tidak dikatakan sahabat, dia kategorinya tabi'in. Tabi'in karena nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Mahalnya sahabat itu karena nazrah, dia memandang kepada Nabi. Khairul bariyah, sebaik-baik pemberian nazara ilayya, yaitu melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita tidak punya dengan para sahabat itu. Artinya membedakan kita dengan para sahabat. Mungkin ada di antara kita yang ibadahnya luar biasa, menandingi sahabat, tapi tidak ada derajat yang sama dengan sahabat. Kenapa? Sahabat itu ada satu konsep yang tidak kita punyai adalah mereka sempat memandang wajah Nabi Muhammad. Iya. Dan itu harta sesaat ya, pernah melihat ya itu ya. Nah, betul. Jadi garis bawahnya apa? Bahwa memandang wajah Nabi itu bisa mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kali. Nah, sekarang kalau misalnya konteks bukan hanya sebuah musik saja, memang semua masuk kameramen, pekerja di kantor, apapun bentuknya, kalau selama yang dikerjakan itu karena Allah taala, dia termasuk zikir ya. Tapi ada konsepnya, artinya ada koridornya. Saya nyuri ini karena ingat kepada Allah, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan dalam koridor hukum syariat, dan itu yang akhirnya membuat latar belakang kita mengerjakan ini karena Allah. Maka ketika bicara terhadap hadis riwayat Umar bin Khattab, dan ini hadisnya kalau dalam rentetan sanad namanya hadis ahad karena satu saja perawinya Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu amal tuh banyak, bukan amal. Innamal amal, tidak. Innamal a'mal beralif lam ma'rifat lagi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kenapa itu? Sampai dikatakan wa qala an-Nawawi hadzal hadisu yatadammanu 'ala nisfid din. Ini adalah petunjuk bahwa hadis ini bicara terhadap separuh konsep agamamu. Karena kenapa? Aktivitas yang membedakan hasil, membedakan rasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi konsepnya ingat kepada Allah. Itu kan teorinya ya nak ya. Prakteknya kan dongkol kan gitu ya. Karena wah uyu ternyata nggak ada reaksinya, nggak ada rasa. Ini gimana nih? Harus ada riyadhah, harus ada latihan. Messi aja harus latihan mereka. Kita juga harus latihan. Dimulai dari zikir lisan dulu. Tapi Messi itu latihannya biar dongkol-dongkol dapat duit. Ini malah dapat fitnah gitu nah. Ini gimana nih? Iya, pertama kalau orang yang kepengen terbentuk yang disebut dengan az-zakirin wa zakirat harus ada
bentuk-bentuk latihan. Iya. Pertama, lagi Dan dulu. Anda mau meyakinkan omongan Anda mau tanya Ustaz Usop. Ustaz Usop, kan orang melihat di panti kayak gitu ya, kan lebih banyak fitnahnya daripada untungnya ya. Kan iyalah di panti itu, kadang-kadang di panti atau di mana tuh lebih banyak fitnahnya dibanding untungnya kan gitu. Ini gimana mengatasinya, kalau Ustaz Usop gimana mengatasinya itu? Jadi begini, Bi, memang selama ini ya itu tadi kadang ada yang nggak enak lah, ada yang enak, ada pembicara orang yang macam-macam. Tapi tinggal kita yang menyikapinya. Kita yang menyikapinya. Kalau kita kemudian ambil pusing dengan apa-apa yang mereka katakan, ya nggak ada manfaatnya. Udah, biarkan berjalan. Iya. Kita tetap jalan, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Sudah selesai, aman. Tidak perlu kita ambil pusing kan. Oke. Gitu. Ini dalam aspek sini, satu aspek lagi. Dia Berbakti terhadap husnuzon. orang tua itu, Baik. itu kan sangat luar biasa. Tapi kan iblis kan nggak mau diam. Bagaimana kita supaya dongkol jalan kuitan kan gitu. Nah ini gimana nih? Kan bentuk zikir itu. Bagian zikir tadi sudah caranya. Udah denger ini ya kita kan gitu ya. Nah kalau ke orang tua itu, kita ingin berbakti terhadap orang tua, bentuk zikir Ini kalau ternyata, kita ngurusin orang tua. Baik, lebih banyak fitnahnya kan daripada untungnya kan? betul. Yang ngurus orang tua itu sama ngurus anak kecil. Oh iya. Sama sekali. Kalau istilah orang bahasa, Cerewetnya udah betul. bisa. Kalau istilah bahasa banyak tuh ngurus orang tua yang sudah ya tua, uzur tuh sama seperti kata orang nih ya, maharagu Quran buruk katanya. Apa? Quran buruk, Quran buruk. Quran tuh sudah lapuk, dibuang ke tulahan, dibaca nggak bisa, Nah, artinya tingkat kita saja lagi rasa kita, ya paling tidak mengingat-ingat kebaikan beliau. Kalau memang ada beberapa terkadang pendapat-pendapat yang ketika kita keluarkan sikap itu membuat orang tua itu tidak sepakat dengan apa yang kita lakukan, itu kadang bisa membuat kita cuma kembali lagi ke rasa ucapan terima kasih kepada orang tua, dan ini yang terkadang kita susah menghadapi di kalangan masyarakat itu. Kalau memang perilaku orang tua kita itu tersalah di hadapan masyarakat, ketika kita ingin menegurnya ini serba salah nih kadang, dan itu saya alami. Saya alami, ya mau tidak mau kita diam, kemudian tapi kayaknya bukan hanya Ustadz saja, semua kayaknya mengalami ini. Tadi Anda mau cerita sebenarnya masalah ini, mungkin Ustadz juga pernah dengar ini, bagaimana ketika ibunya Abu Hanifah minta nasihat, lalu dinasihati sama Abu Hanifah kan nggak mau percaya, aku mau ketemu sama yang itu aja kan itu. Betul. Kenapa dah? Padahal dia termasuk orang yang yang ilmu, tapi tetap ibunya nggak mau percaya kan itu. Itu kalau kita itu bisa dongkol juga gitu ya. Wah sudah. Suatu ketika dibawa, lalu ibunya bertanya, loh bukannya Tuhan yang lebih anu ya? Tapi kata ibu ingin jawaban daripada si yang orang tadi kan. Baik. Tadi ternyatanya menurut saya apa jawabannya? Maka saya Abu Hanifah menceritakan, ya sama pertanyaan jawabannya itu. Lalu ibunya menerima itu. Tapi lebih cenderung menerima orang lain dibanding padahal anaknya ulama besar gitu. Baik. Itu kan kadang membuat hati kita juga. Kata guru saya, perilaku dengan orang tua itu satu saja konsepnya, berhusnuzon kepadanya. Sangka baik saja. Jadi apapun yang dilakukan orang tua, kalaupun kita tidak sependapat, jangan langsung mengkanter. Karena kanteran kita itu menyakitkan hatinya, lalu bisa menjadi doa yang tidak baik ya. Dan itu sudah diilustrasikan bagaimana Juraij dalam hadisnya. Iya. Kan jelas sekali. Juraij cuma dipanggil, ya Juraij. 3 kali datang orang tuanya tidak terabaikan, karena pada masa itu Juraij, ya ummah, wa ana usalli. Ibu, saya sedang sholat ini, bagaimana saya bisa meladeni ini? Dilihatkan. Sampai esok harinya, sama tuh, sampai la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Tuhan, jangan engkau matikan anak saya Juraij sampai dia melihat fitnah dari wanita yang tidak baik. Akhirnya terjadi. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan. Jangankan itu, Al-Quran sudah mengatakan wala taqul lahuma uffin, bukan ufin. Wala taqul lahuma uffin. Satu perkataan yang membosankan kalau saya lihat. Itu juga berbahaya. Nah, jadi ya menghadapinya lebih banyak diam lah. Banyak diam dan bersangka baik saja. Ya mudah-mudahan. Pernah juga kah Bu Hani Kam? Kalau melihat kuitan kayak gitu, ada sangkal juga ada juga. Manusiawi ya kali ya. Manusiawi berarti.
Kalau melihat kita sudah berbuat baik lawan kuitan tetap salah aja, itu masih manusiawi. Baik, kita lanjutkan tentang zikir yang ketiga ini, Ustaz. Baik. Apa? Menenangkan sudah, menyenangkan sudah, mengenyangkan pulang lagi. Baik. Zikir itu kalau kita kembali. Sebentar. Baik. Kalau yang biasanya Anda tahu tuh lah, sholat. Nih mau apalagi karena nih, kalau sudah sholat, terawih belum makan, ngantuk itu, bukan kenyang kan, malah ngantuk, malah guring. Baca Al-Quran, ngantuk, zikir ngantuk, nggak kenyang-nyang, laparnya iya gitu. Betul. Nah ini zikir bisa mengenyangkan, ini gimana nih? Makan kada apa kada? Ini bahasanya bahasa tingkat tinggi kalau menurut saya. Nah, bahasa mengenyangkan. Itu karena tadi kalau kita sepakat dari mukadimah pertama bahwa manusia terdiri dari unsur jasmani. Kalau jasmani kenyangnya dengan makan dong. Iya. Ya, tapi ada unsur rohani. Nah, rohani ini dia tidak bisa kenyang. Kalaupun misalnya kita tidak kasih makan, nah ini tanda kutip, tidak kita kasih makan, berbahayanya dia kelaparan. Nah, kelaparan itu yang dimaksud adalah melakukan satu aktivitas yang bernuansa salbian. Salbian itu negatif. Negatif ini yang berbahaya. Maka oleh sebab itu dengan zikir itu menenangkan. Maka ada konsep yang disebut dengan ruqyah. Lihat, ada sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya lupa perawinya itu siapa namanya. Jadi sekelompok sahabat Nabi melakukan perjalanan jauh. Ketika perjalanan jauh, tentu mereka ingin beristirahat. Dulu kan tidak ada hotel, tidak ada apa-apa. Iyalah. Beristirahatlah mereka di samping, beristirahatlah. Pastadafahum, mereka minta izin agar ada satu kampung yang menjamu mereka. Menjamu yang dimaksud adalah mengasih makanan, memberikan kelayakan tempat tidur. Kalau dulu memang seperti itu. Makanya ada konsep-konsep tamu. Kalau kewajiban seorang yang ketika kedatangan tamu ada sampai 3 hari, kan di dalam Islam ada tuh. Nah, orang dulu seperti itu, ketika mereka melakukan perjalanan jauh mau tidak mau mereka harus mampir. Nah, ketika mampir ternyata ditolak. Di kampung itu tidak dikasih tidak dikasih jamuan. Dikasih makan enggak, boro-boro mau dikasih makan, mau mampir sebentar saja diusir. Maka biasanya adatnya begitu ya, datang makan ya, dijamu dengan baik itu. Akhirnya mereka ya sedikit dongkol, pergilah ke kampung lain. Tiba-tiba di kampung itu dijamu oleh orang. Nah, kampung yang menolak tadi, tiba-tiba kepala kampungnya anggaplah pembakalnya, disengat binatang buas. Riwayat Al-Aqarib kalajengking. Memang binatang buas itu binatang buasnya kayak harimau itu ya, binatang yang berbisa berbisa. Disebut di situ Al-Aqarib. Aqarib dalam bahasa Arab adalah binatang padang pasir yang berbisa. Seperti ular mungkin atau kalajengking. Tidak ada sepakat para ulama tentang hadis itu, tentang binatang apa. Tapi pada hakikatnya ketika itu dia down, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Lalu berobatlah. Wasa'ina kulla syai'in, dalam riwayat itu wasa'ina kulla syai'in, kami berusaha mengobati tapi tidak mendapatkan hasil. Lalu ada salah satu di antara mereka mengatakan, apakah kita tidak minta bantu kepada orang yang mampir tadi, yang kita usir tadi? Lalu tiba-tiba pemikiran ini ada, akhirnya pergilah mencari orang tersebut, mencari sahabat Nabi. Sesampai itu ketemu. Nah, kata sahabat Nabi, tadi kami mampir di situ ditolak. Sekarang minta bantuan. Kami bisa mengobati, tapi wani piro katanya. Enggak ada sih hadis ini gitu. Baik. Ya wani piro. Baik, sebelumnya wani piro karena ada mau lewat sebentar. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Al-Bukhari. يا
Al-Bukhari, luar biasa. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dengan lagu sebenarnya kita juga harus bersolawat juga dengan sebuah lagu itu ya. Itu juga berzikir. Baik, oke. Baik, terima kasih bagi Anda yang masih tetap di acara Marhabannya Ramadan Berbagi dengan Al-Panti di hari yang kelima. Nah, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi untuk membahagiakan anak-anak panti di bulan Ramadan ini, Anda bisa langsung transfer, bisa bentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya ke BSI dengan nomor 777-889-7886 atas nama Duafa Tersenyum. Insyaallah kita selama 1 bulan penuh untuk membukakan anak-anak panti di studio TVRI Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini bisa tercover semuanya ya. Dan perlu saya beri informasikan, masih kurang 6 hari lagi yang masih kosong. Jadi kalau ini sudah hampir berapa, kalau misalnya 29 6 berarti sudah berapa tuh? Sudah 22 sudah terisi, tinggal 6 hari yang kosong. Nah, bagi Anda yang ikut berpartisipasi untuk membukakan puasa bisa langsung ke TVRI boleh ya. Sekarang Wani Piro tadi berapa itu katanya? Itu bahasa antum aja. Ya, itu kalau hadisnya nggak ada. Tapi dalam hadis itu dikatakan watafaqna ala ju'la. Sekarang kalau kami bisa menyembuhkan, apa kesepakatan kita? Yaitu mereka sepakat pada masa itu memberikan separuh dari kambing. Jadi kambing disembeli, sebagian untuk mereka, sebagian untuk sahabat tadi. Lalu akhirnya datanglah sahabat itu dengan ya pede aja lah. Pokoknya nggak pernah mengobati seperti itu. Dibacanya alhamdulillah. Padahal sebelumnya bukan seorang tabib, bukan ya? Tidak pernah mengobati, tidak pernah, cuma pede saja. Yakin bahwa Allah ini yang memberikan pengobatan. Betul. Nah, ini kita garis bawahi ya, bahwa Allah yang memberikan pengobatan. Betul. Lalu dibacakan Fatihah. Setelah itu bergerak orang ini seperti tidak ada terkena apa-apa. Langsung dia bangun. Dalam hadis itu dikatakan seperti tidak pernah tersengat binatang yang berbisa. Langsung dia berdiri dan beraktivitas seperti biasanya. Kata sahabat, sembuh dia. Sekarang sebagaimana kesepakatan kita, karena memang incaran mereka, nah memang tahapannya sebelum kepada Allah itu memang tahapannya adalah memang mengincar beberapa keadaan, sehingga dalam kita beramal wajar saja kalau Allah berikan kabar gembira kepada kita dengan sorga. Contoh membukakan orang puasa nih, karena berapa 6 hari lagi. Iya, betul. Man fattara saiman, kendati hadisnya hadis lemah, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Al-Mutajarrabih. Sahih Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan man fattara saiman, siapa yang membukakan orang berpuasa, tapi pada waktunya, jangan waktu zuhur, jangan. Atau lagi mau buka puasa sambil minum kopi. Ya, kana maghfiratan lidzunubi, dia dapatkan pengampunan dosa. Kemudian wa itqa raqabatin minan nar, dia dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu ajru sa'imin min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan dia tidak mendapatkan pahala yang sama dari orang yang kita bukakan. Dan tidak mengurangi pahala orang berpuasa. 3 dia dapatkan konsep. Ini namanya pahala multi. Ayo coba kita kasih. Itu kan kadang kita berpikirnya pahalanya besar nih. Lihat kepentingan kita adalah kepentingan pahala. Betul. Tapi dengan kepentingan itu lama-kelamaan terbentuklah pola pikir, terbentuklah rasa. Ini lagi rasa nih. Lalu terbentuklah rasa karena latihan. Iya. Saya lihat main gambus tadi. Nggak mungkin langsung bisa main kan kalau nggak latihan. Nggak mungkin dia mikir tuh tangan ke kirinya. Orang saya belajar biola aja dulu. Ini A, ini E. Bingung nih tangan nih. Tapi udah dia terbiasa tuh. Nggak lihat lagi. Betul. Malah lihat kamera. Zaukiyahnya main dah. Zaukiyah itu rasanya udah main. Kalau udah asik, nah itu yang disebut dengan halawatul iman. Dia dapatkan keimanan yang lezat, dia dapatkan keasikan. Dia tidak lagi lihat pahala, tapi yang dilihatnya adalah rasa. Sekali lagi rasa. Jadi yang disebut dengan mengenyangkan ini, mengenyangkan ruhiyahnya. Jadi kendati, nah itu lagi yang ditelan pil pahit tadi, kehidupan tadi. Kalau dia rasa bahwa puasa ini menghasilkan hal yang positif bagi dia, apapun perasaannya dia akan hilang. Karena itu mengenyangkan pikirnya, mengenyangkan rasanya, mengenyangkan sikapnya. Oke, yang tadi cerita tadi belum selesai. Nah, akhirnya setelah itu, setelah dia baca Fatihah, ini Ustadz bikin penasaran ya Ustadz ini. Kisah belum selesai, gimana ya? Setelah dia baca Fatihah, disepakati dapat kambing, baik. Rupanya sahabat itu bertindak tidak bisa langsung. Kendati mereka melakukan statement,
Tapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu kecuali minta izin kepada Nabi. Aduh, ini kita dapatkan separuh kambing nih. Kalau kita makan halal tidak? Ada di antara sahabat yang langsung kepengen makan. Jangan makan dulu. Kita tanya kepada Rasul, halal tidak? Karena kita memberikan ini atas asumsi kita membaca Al-Quran. Apakah kita menjual agama Allah ini? Betul. Lalu datang kepada Nabi. Fadzakarahu, lalu diceritakanlah apa yang terjadi. Kronologi ceritanya segini ya Rasul, kami mampir tapi ditolak. Tiba-tiba ternyata tuh kalau saya yang ceritain bisa hapus dia katanya kalau kan. Jadi ketika ditolak akhirnya yang kepala kampungnya seperti ini, kena sengat kalajengking, dia kena, lalu kami mencoba mengobati, akhirnya sembuh. Nah, kami kesepakatannya dapat kambing. Halalkah kambing ini bagi kami? Kata Nabi, laqad sadaqta. Benar apa yang kau lakukan, jangan lupa ya, jadikan saya satu bagian di situ katanya. Sambil tersenyum Nabi, sambil bercanda. Nah, di sini nanti akhirnya menyimpulkan kata Imam Nawawi di dalam Syarah Imam Muslim menyatakan bahwa bolehnya mengambil usaha ketika kita mengajarkan Al-Quran. Boleh kita ngasih orang ketika kita diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kita memanggil guru membaca Al-Quran misalnya, diajarkan kita sampai kita bisa, kita hadiahkan kepada dia. Nih kamu dapat gaji, dapat, itu boleh sebenarnya. Sebagaimana para sahabat membacakan Al-Quran tadi. Nah, terasa ini sudah hampir habis. Ini kisahnya banyak benar ini. Kalau sudah kitab yang dibawa gimana ini? Nah, kayaknya kita sudah hampir di ujung ini Ustaz ya. Baik. Kita harus mengambil satu ibrah atau substansi daripada zikir 3M. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari ini apa supaya beban zikir itu tidak menjadi beban kita. Baik. Pertama, seorang manusia harus paham terhadap komponen dirinya dulu. Ada jasmani, ada rohaninya. Maka dengan zikir 3M itu pada hakikatnya memberikan dua komponen ini berjalan. Satu posisi jasmani diberi makan dengan sesuatu yang hissi, yang bisa dirasa, makanan dan minuman. Tetapi ada satu komponen yang sangat besar peranannya di muka bumi ini, yaitu ruhiyah. Nah, ruhiyah ini harus dikasih kenyang, ditenangkan, kemudian disenangkan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan zikir. Jadi memang komponen manusia itu perlu dengan zikir. Alhamdulillah. Ingat mungkin dari Imam Al-Ghazali itu ya, bahwa dosa itu ibarat cermin ya. Kalau cermin nggak dibersihkan, debu dia punya. Cara membersihkan dengan memperbanyak zikir. Baik ya, alhamdulillah. Tak terasa kita sudah habis. Nanti kita ketemu lagi nanti. Insyaallah. Dan sehat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada di acara Marhabannya Ramadan berbagi dengan Apanti. Mudah-mudahan diskusi atau obrolan atau tausiah pada malam sore hari ini bisa meningkatkan kita dan kita jadikan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Panti asuhan Sentosa ya, Sentosa. Insya Allah ini Sentosa apa yang mau diinginkan lagi nih? Pokoknya anak-anak insya Allah menjadi hafal Quran semuanya ya. Baik. Dan hari ini berbuka puasa dengan Dr. Hajah Siti Rahmania. Ini dokter teladan dari Brabe ini orangnya hebat ya. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah Marhabannya Ramadan berbagi dengan Apanti di hari yang ke-5. Insya Allah kita akan ketemu pada hari selama Ramadan ya, dengan waktu pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.